Shalom saudara, selamat pagi. Kembali lagi dengan Pastor Talk dari Zion Church of Christ. Saya berdoa, saya berharap bahwa saudara dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan semangat pasti di pagi hari ini. Nah saudara, kembali lagi saya ingin menyambung series yang saya sedang bagikan melalui Pastor Talk, yaitu terkait dengan perlengkapan rohani. Nah, perlengkapan rohani diambil dari Efesus 6 ayat 13-18. Nah, ini pada hari ini kita melanjutkan perjalanan kita melalui perlengkapan rohani yang disediakan Tuhan bagi kita. Dan setelah mengencangkan ikat pinggang kebenaran dan mengenakan baju zirah keadilan, kini kita akan membahas mengenai yang berikutnya, perlengkapan rohani yang ketiga, yaitu kasut kerelaan hati. Nah, mungkin saya bacakan kembali buat saudara Efesus 6 ayat 13-15. Demikian firman Tuhan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, beringkat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, kasut kerelaan hati adalah perlengkapan rohani yang ketiga yang diambil dari tepatnya Efesus 6 ayat yang ke-15. Sebagaimana tertulis, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut itu berbicara mengenai sepatu ya saudara. Dan sepatu dalam perlengkapan perang adalah suatu hal yang sangat penting. Dan mungkin bagi kita sekarang yang bukan hidup dalam keadaan perang ya, kita mungkin tidak terlalu bisa menyadari betapa pentingnya peran sepatu untuk peperangan, saudara. Nah, peran sepatu itu ada 3 yang utama. Pertama, dengan memiliki sepatu yang memadai pada saat kita perang, sepatu itu akan memberikan kita fleksibilitas, sehingga kita bisa berperang di berbagai macam medan. Saudara, pada saat perang, kita tidak pernah tahu medan yang kita hadapi akan seperti apa. Ya kan, tanahnya seperti apa, apakah berbatu, apakah berlumpur, apakah basah, apakah banyak ranjau yang disediakan oleh lawan, itu kita tidak pernah tahu. Dan sepatu itu jadi hal yang sangat penting supaya kita bisa maju, bisa fleksibel tanpa harus takut di stop atau diperlambat dengan medan yang ada. Yang kedua, fungsi sepatu adalah sepatu memberikan kita kecepatan sehingga kita bisa mengejar musuh, kita bisa mundur pada saat ada serangan, menghindar pada saat ada serangan, ataupun dengan kecepatan ini kita bisa dibawa ke posisi yang lebih menguntungkan pada saat kita berperang. Yang ketiga, melalui sepatu yang memadai, sepatu memberikan tumpuan yang kuat buat kita untuk menahan serangan pada saat kita defense, ya, ataupun pada saat kita menyerang, memberikan kita tumpuan untuk memberikan kekuatan serangan kita jadi lebih kuat gitu saudara ya. Jadi sepatu itu yang ada di bawah kesannya tidak begitu sepele, adalah hal yang sepele, tetapi sebenarnya fungsinya sangat-sangat banyak. Nah, jadi perlengkapan yang ketiga ini, kasut kerelaan hati itu bicara apa saudara? Nah, kerelaan sebenarnya di sini diambil dari kata hetoimasia. Nah, hetoimasia ini artinya bukan hanya bicara mengenai kerelaan, tetapi juga berbicara mengenai persiapan. Nah, sebenarnya apa sih yang dibicarakan Paulus di sini? Persiapan ini berarti adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, selalu siap sedia menghadapi segala tantangan, menghadapi serangan yang mungkin belum datang dan yang akan datang. Sehingga kapanpun datangnya serangan, kita selalu siap sedia. Lantas, apa persiapan yang mesti kita lakukan? Seperti tema Zion Church of Christ di tahun 2025, itu Knowing God. Nah, inilah persiapan yang kita harus lakukan, yaitu mengenal Tuhan melalui pendalaman Alkitab, firman, dan kedekatan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Saudara, pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Tuhan itu adalah hal yang sangat penting. Karena sebagaimana tertulis di sini, itu adalah persiapan buat kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan serangan itu akan tiba. Dan serangan dari si jahat itu bukan hanya berbicara mengenai serangan-serangan yang mungkin besar kelihatannya, ada masalah besar dalam kehidupan kita. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, masalah-masalah kecil
Bagaimana kita meresponinya, itu sangat bergantung pada kesiapan kita. Masalah kecil mulai dari hal yang sepele, seperti ada orang yang bikin kita kesel, kan? Sampai masalah yang lebih besar mungkin terkait dengan proyek yang kita jalankan. Tiba-tiba ada orang mengkhianati kita, tiba-tiba ada masalah dari bisnis kita, dan lain sebagainya. Masalah-masalah tersebut, respon kita terhadap masalah tersebut sangat bergantung pada kesiapan kita. Pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan firman, sangat membantu kita dalam meresponi masalah-masalah tersebut. Sama seperti fungsi kasut atau sepatu. Pada saat kita mengenal Tuhan, mengenal firman dengan sangat baik, itu akan memberikan fleksibilitas. Kita bisa berperang di berbagai macam medan. Ya kan, masalah apapun kita tidak takut karena kita sudah punya pondasinya. Dan memberikan kecepatan buat kita pada saat ada masalah, kita tidak perlu sampai lama down-nya, ya, karena kita sudah tahu firman dengan sangat baik, sehingga kita bisa meresponi serangan-serangan atau hasutan-hasutan si jahat dengan firman-firman yang sudah kita ketahui. Yang ketiga juga, dengan persiapan ini, sama seperti kasut tadi ya, memberikan tumpuan untuk kita bertahan, bisa dengan lebih baik, ataupun menyerang juga bisa dengan lebih baik. Sebagai ayat penutup, saudara, saya mau bagikan kepada saudara satu ayat yang membuka pikiran saya juga ya pada saat saya baca. Itu di 1 Petrus 3 ayat ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Pada ayat ini tertulis dengan sangat jelas bahwa kita tidak pernah tahu kapan kita harus memberitakan Injil bagi orang yang ada di sekitar kita. Atau terkadang kita tidak tahu kapan ada orang yang akan mempertanyakan iman kita. Kenapa sih kita percaya Yesus? Kenapa kita nggak percaya yang lain? Iman Kristen tuh seperti apa? Nah, kita harus selalu siap untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan menjadikan itu sebagai kesempatan untuk kita memberitakan Injil damai sejahtera seperti tertulis pada Efesus 6 ayat ke-15. Kasut kerelaan hati. Demikian saudara sharing pada pagi hari ini terkait dengan perlengkapan rohani yang ketiga, kasut kerelaan hati. Saya berdoa, berharap bahwa sharing ini boleh memberkati saudara dan mengingatkan saudara kembali untuk lebih lagi mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.